anak-anak, apa kabarnya? Baik, yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu akan melakukan absensi. Nanti ketika ibu panggil nama kalian, tolong bilang hadir ya. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Anak-anak, dari materi kita minggu lalu, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nah, jika tidak ada, sekarang kita lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, anak-anak, mari kita buka buku paket kita. Coba kita amati gambar yang ada di sana. Di sana ada gambar peredaran darah. Nah, anak-anak, di sini kita akan memahami sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama itu kita kenali dulu organ-organ yang termasuk dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat di bukunya seperti apa gambar jantung. Nah, dalam jantung itu terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen. Sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa. Nah, anak-anak, yang kedua itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh kita, yaitu 1. Arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua ada vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Yang berikut ketiga ada darah. Darah adalah
komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, yang terakhir kepiting darah. Mekanisme sistem peredaran darah manusia terjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi sistematik, merupakan sirkulasi darah yang mengalir seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepas karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal, yaitu sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Nah, yang ketiga sirkulasi koroner, yaitu sama seperti organ tubuh lain. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kelainan bawaan atau gangguan genetik, gaya hidup, hingga penyakit tertentu. Nah, anak-anak, berikut macam-macam gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, sumbatan pembuluh darah arteri. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Yang berikut gagal jantung. Yang berikut aneurisma aorta. Yang berikut ada gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, yang berikut juga ada penyakit hentia jantung, kelainan otot jantung, stroke, penyakit arteri perifer, dan yang terakhir penyakit jantung bawaan. Anak-anak, gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut bisa menimbulkan komplikasi serius seperti kerusakan organ atau bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, oleh karena itu anak-anak, kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan, aktivitas sehari-hari akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ kita dengan tubuh tetap sehat. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat yang cukup, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi, dan berolahraga secara teratur. Anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, ibu ingin bertanya kepada kalian. Tadi kan ibu sudah membahas tentang jantung. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu fungsi jantung? Anak-anak, ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugasnya harus siap pada hari ini dan akan kalian kumpulkan, dan nantinya kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Nah,
Tugasnya itu ialah membuat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah manusia. Anak-anak, apakah sudah selesai? Nah, nanti ibu panggil namanya satu-satu dan maju ke depan, dan teman-teman yang lain tolong didengarkan dengan baik dan memberikan tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah berani maju ke depan. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kita yaitu penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menetapkan dan menerapkan pola hidup sehat dan menjalani pemeriksaan kesehatan ke dokter secara rutin. Maka dari itu, tolong jaga kesehatannya, karena kesehatan sangatlah penting bagi hidup kita. Anak-anak, masih semangat? Masih dong. Kita akan bernyanyi ya, saya bersama-sama. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Materinya akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dikerjakan tugas-tugas jika ada. Nah, sebelum kita menutup pertemuan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai sini pertemuan kita. Selamat